Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Heri. Saya Dega Adi Pratama, NIM 21225, yang pada hari ini akan menyampaikan tugas hasil analisis terkait dengan beberapa referensi paper yang dicari di Science Direct. Mohon izin menyampaikan melalui paparan. Jadi terkait dengan hasil analisis gitu kan ya, terkait dengan hasil dari analisis yang saya coba cari gitu kan ya. Di poin ini saya melihat banyak sekali hal yang menarik kalau kita lihat dari topik itu kan ya. Saya mencoba mencari referensi terkait apa sebenarnya dari mata kuliah etika dan digital numerik ini, Bapak Pak Pak Andi terkait ini. Jadi saya mau mencari referensi yang kira-kira akan saya gunakan nanti untuk salah satu judul tesis S2-nya, S2 saya. Di poin ini banyak sekali ternyata kalau kita pesan secara manual, secara ngetik apa saja, itu ternyata jumlahnya sangat banyak sekali. Banyak sekali sense direct, banyak sekali jurnal yang bisa saya akses. Bisa saya coba cek, bisa saya coba analisis di situ. Oleh karena itu, saya ingin melihat di poin sini kira-kira jurnal apa atau hal apa yang menjadi topik penting itu kan di sini. Oleh karena itu, saya ambil analisis jalan hauling pada jasa pertambangan. Kenapa saya ambil ini? Alasan yang pertama, praktek di lapangan ini ternyata sangat banyak sekali. Banyak sekali kejadian-kejadian di tambang itu yang diakibatkan oleh atau berada di jalan hauling. Di jalan hauling ini erat kaitannya dengan kondisi tidak aman di tambang kita, di tambang batu bara dan sebagainya. Terutama kalau kita lihat yang ada pada pertambangan nikel itu kan jalannya pasti banyak sekali lumpurnya. Karena memang tipikal area sana berlumpur. Oleh karena unitnya biasanya menggunakan ADT dan sebagainya, artikel dump truck untuk itu karena cukup lembek kalau dari batuannya di situ. Selanjutnya yang pertama tadi terkait dengan karena kondisinya kondisi berbahaya gitu kan ya. Saya ingin melihat kira-kira jalan hauling yang benar itu sesuai ketentuan regulasi dan dari penelitian rekan-rekan sudah sebelumnya seperti apa. Sehingga saya bisa menjadikan ini suatu referensi ke depan itu kan ya. Referensi yang dapat saya acu sehingga saya kalau mau menulis sesuatu tidak hal yang sama, artinya tidak yang sudah ditulis oleh rekan-rekan peneliti sebelumnya. Kalau saya mau mengambil tesis, judulnya saya harus referensi-referensi yang baru, berdasarkan dari penelitian yang baru saya buat, bukan dari yang sama seperti sebelumnya. Paling tidak bisa meneruskan dari yang sebelumnya sudah ada kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat di sini eh, yang kedua ini tambang itu ternyata sangat dinamis sekali, Pak. Di tambang itu banyak sekali perubahan yang sangat signifikan. Jalan yang awalnya bagus bisa 1-2 bulan jadi kurang begitu bagus. Jalan yang awalnya desain diperiksa dicek rutin 6 bulan pertama bagus, tapi di tahun pertama ternyata sudah rusak, sudah ada penyempitan, banyak sekali lumpur dan sebagainya. Artinya secara desain dan geometri ini sudah berubah. Tapi pertanyaannya, desain yang disusun oleh rekan-rekan pertambangan ketika di John Howling, apakah memang sudah sesuai dengan literatur gitu kan ya, sudah sesuai dengan ketentuan regulasi. Karena kalau di sini kita lihat regulasi literatur dulu, literatur dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, kira-kira apa saja kan gitu ya literaturnya. Sehingga tentunya kalau kita melihat, kita amati di poin sini, eh, kita menjadi topik itu ya, topiknya penting ini, topiknya punya atensi lebih.
Topiknya ini topik yang menarik sekali karena belum ada seperti itu. Itu untuk yang pertama, sehingga saya bisa mengamati, melihat, mengenali, oh ternyata memang topik ini penting gitu ya. Kemudian dari yang kedua, research of context ya. Nah, ini konteks. Penelitian ini coba akan saya sempitkan lingkupnya. Saya akan mencari objek-objek atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan apa yang ingin saya coba cari tahu tadi. Nah, penelitian yang pertama tentunya tulis dulu. Pengen tahu apa gitu kan. Saya ingin tahu journaling, berarti saya akan mencari tahu terkait dengan apa saja yang terkait dengan yang ada di Jalan Hauling tentunya. Sehingga saya bisa melihat, oh ternyata Jalan Hauling ini menjadi topik penting gitu kan ya. Topik yang memang belum ada sebelumnya. Belum ada sebelumnya atau bisa kita cek-cek kembali kalau sudah ada dan lain sebagainya di topik ini. Selanjutnya, ini jalan ini ada banyak sekali saya kira saya amati. Topiknya beragam, beraneka ragam. Karena perusahaan pertambangan itu yang saya amati mempunyai standar yang berbeda-beda terkait dengan lebar jalannya, terkait dengan jalur angkut muatnya, satu juga jalur, terkait dengan crossflow-nya, terkait dengan kemiringannya, terkait dengan grid jalannya gitu kan, terkait dengan drainasenya, terkait dengan tanggul pengamannya, dimensinya, dan lain sebagainya. Yang pasti terkait desain dan geometri ini berbeda-beda. Walaupun mestinya sesuai regulasinya sama, jurnalnya maka kita cari jurnal-jurnal yang terkait dengan jalan hauling di batubara, bukan di tempat atau bukan di area yang lainnya. Selanjutnya, ketika saya akan mencari gitu kan ya, mencari topik-topik yang relevan, topik-topik yang sesuai gitu kan ya, saya memiliki beberapa strategi pencarian. Karena kalau kita langsung buka satu Google itu kan, Google Jurnal, kayaknya begitu sulit gitu kan ya. Di Google kita cari jurnal, langsung ketik jurnal tambah. Jurnal ini munculnya banyak sekali dan tidak terfilter, mau jurnal yang benar-benar publish dengan baik, mana yang sudah di-review, yang listing di tempat yang sebagainya. Artinya kita akan melihat di sini jurnal-jurnal ini yang sesuai, yang baik, topiknya sesuai sehingga tidak ada perubahan-perubahan di poin-poin yang berikutnya terkait dengan jurnal-jurnal yang dijadikan acuan di poin sini. Kemudian saya akan melihat kembali gitu kan ya, melihat kembali terkait dengan apa saja strategi terkait pencarian gitu kan, pencarian yang ada di yang saya ketahui karena saya mencari sendiri dan sebagainya. Yang pertama tentunya ada 4 hal di sini. Yang pertama tentunya terkait dengan topik. Topik ini saya mencoba mencari topik yang relevan, topik uh, yang sangat penting itu kan saya lihat di sini, topik yang jarang ada yang meneliti sebagainya gitu kan ya, tapi banyak jurnalnya buat ini. Kemudian topik ini tentunya saya akan mencoba mencari topik-topik yang relevan yang ada di tambang kita ya, topik-topik relevan, hal-hal yang sesuai kondisi aktual dan lain sebagainya. Sehingga saya bisa memiliki gambaran yang tepat sesuai enak dipakai dan lain sebagainya untuk terkait dengan jurnal-jurnal yang ada tentunya. Kemudian topik ini tentunya akan menentukan dengan next step kita. Next step kita ini kita akan mau cari apa lagi selain memilih topik yang tepat. Karena topik yang tepat kalau kita langsung enter di sense tentunya macam-macam, keluarnya banyak sekali kan gitu ya. Artinya kita akan melihat ini kalau keluarnya banyak sekali ya berarti akan kita cek kembali. Kita akan sesuaikan kembali tentunya. Apakah tentunya di sini sudah sesuai atau belum kondisinya di poin sini. Yang kedua, terkait dengan tahun jurnal. Artinya di sini kita akan melihat memfilter jurnal ini yang kita pilih. Kalau saya tadi memilih dari
3 tahun terakhir yang terbaru saya kira. Kenapa 3 tahun terakhir saya coba melihat ingin jurnal-jurnal terbaru gitu kan ya. Yang telah tapi saya menggunakan metode-metode baru, menggunakan unit baru karena unitnya saya kira sangat dinamis sekali gitu kan ya. Kalau unit tahun 80-an, jangannya unitnya sudah berbeda dengan di era sekarang gitu kan ya. Kita ingin melihat unit yang baru, metode, mekanisme, proses, metodologi terkait dengan kegiatan mencari jurnal ini juga tentunya yang terbaru juga di poin sini untuk di tahun jurnal sebagainya. Kemudian di poin berikutnya saya coba mencari reputasi dari jurnalnya. Jadi reputasi jurnal ini coba saya cari gitu kan ya. Reputasi jurnal-jurnal yang punya reputasi baik, jurnal-jurnal ada Q1, Q2, Q4 gitu kan ya, dan lain sebagainya. Saya coba cari jurnal semaksimal mungkin yang bisa dapatkan gitu kan ya, yang benar-benar listing di web yang Science Direct dan sebagainya sudah meyakinkan gitu kan ya. Yang sudah tidak kita lakukan lagi reput jurnalnya. Artinya kalau jurnal yang punya reputasi ini sudah diakui dan publishnya juga sesuai dengan hasil asesmen dari tim gitu kan, tim yang memverifikasi jurnal. Nggak perlu kita login data, analisis dan sebagainya kembali. Ini untuk mempermudah saya, menurut saya, untuk melihat data yang disampaikan. Mempermudah saya untuk metode yang dipergunakan. Untuk melihat result awal, kalau diteliti dengan orang yang lain, ditambang yang mungkin sejenis seperti itu. Ditambang komoditi A, B, dan C seperti ini kan gitu ya. Sehingga saya di sini memiliki gambaran ke depan atau gambaran terkait beberapa poin lain hal yang ada di teman kita ini kira-kira sudah sesuai, sudah ada relevan dan sebagainya atau belum malahan. Ini kan perlu kita cross check kembali, kita perlu cek kembali terkait dengan kesesuaian dari jurnal-jurnal kualitasnya. Yang keempat tentunya relevansi gitu kan ya. Topiknya mirip-mirip tapi relevan nggak? Ya, jalan hauling di mana? Kan gitu ya. Malah pengennya tapi jalan hauling di area pertambangan. Jangan-jangan jurnal kita cari jalan hauling tapi di area perkebunan. Jalan hauling tapi di area pertanian, di area peternakan dan sebagainya. Ah, tentunya kan berbeda-beda ini tentunya. Yang berbeda, unitnya berbeda, topiknya berbeda, hal-hal yang lain juga tentunya berbeda. Kalau saya lihat, saya amati di poin sini. Artinya, kita akan coba cari, coba melihat, coba mereview gitu kan ya, jurnal-jurnal relevan. Sehingga betul topiknya sesuai, kalau kita lihat di sini, topiknya sesuai, tahun jurnalnya baru, reputasinya bagus, kemudian jurnalnya relevan. Kita lihat di sini. Nah, poin ini tentunya yang men-trigger saya untuk melihat jurnal mana sih yang paling tepat, yang paling pas, yang coba akan saya gunakan di poin sini terkait dengan jurnal-jurnalnya. Kemudian di poin yang berikutnya, saya akan coba melihat gitu kan ya, untuk Sense Direct ini ya, tampil Sense Direct, Sense Directnya. Sense Direct ini saya coba mengetik eh, mining, banyak sekali yang muncul ternyata. Saya coba ngetik untuk coal mining, banyak juga di sini posisinya. Jadi saya coba memfilter beberapa keyword gitu kan ya. Nah, topik dan keyword ini menjadi salah satu bagian penting dalam menuliskan atau mencari jurnal menurut saya. Kalau keyword tepat, kita akan mudah ini mencari jurnal yang sesuai dengan yang apa kita cari. Tapi keywordnya kalau begitu tepat, nah, ini di sini kita akan mulai bingung atau mulai tepat, mulai tidak pas kondisinya melihat jurnal-jurnal yang tadi ya, posisinya, jurnal-jurnal yang tadi sesuai posisinya. Kemudian kita akan melihat, nah, saya mencoba macam-macam, akhirnya saya menemukan satu keyword nih, satu keyword main haul route. Kalau saya ketik main haul route di sini, ternyata muncul 145 result di sini. Kalau per 10 berarti ada 14 halaman page-nya di bawah sini. Dari sini saya coba lihat satu-satu, saya coba sampling melihat kondisinya.
Yang mana yang kira-kira relevan gitu kan. Jangan-jangan main halus tapi nggak relevan nih menurut sini. Nggak relevan. Karena saya khawatirnya kalau nggak lihat isinya berbeda dengan apa yang saya cari kalau di poin sini. Begitu. Yang kemudian tadi kan dari keyword ya. Dari keyword selanjutnya kita akan masuk ke tahun. Tahun itu tadi akan masuk tahun 2024 ya. 2025 gitu kan ya. Kemudian ada 2026 biasanya. Saya coba cari 3 tahun terakhir sehingga dalam 3 tahun terakhir ini saya bisa mengamati kira-kira apa saja yang menjadi poin penting dari jurnal ini, hal apa saja yang dapat kita cari gitu kan ya. Kemudian tadi dari kualitas ya, kualitas bagiannya di 1.3 kita akan lihat yang mana gitu kan, kita unduh ada keterangannya tentunya. Kemudian jurnal ini jenisnya bermacam-macam, ada mining, ada environmental gitu kan, dan lain sebagainya, ada geologi dan sebagainya. Kita coba cari yang terkait dengan mining atau yang jenis gitu kan ya, sehingga tentunya hal ini akan mempermudah dari beberapa hal yang akan saya cari posisinya di poin sana tadi, tentunya. Kemudian tadi yang pertama topik, ya, yang kedua waktu tanggalnya, yang ketiga tadi terkait dengan kualitas, yang keempat adalah relevansi. Dan saya coba unduh beberapa jurnal itu kan ya, 30 jurnal di sini, tapi coba saya kerucutkan dari total 145. Saya coba lihat judul dan sebagainya, saya coba lihat isinya jadi 30. Kemudian saya kerucut dari 30 ini, saya cek kembali menjadi 10. Saya lihat kembali menjadi 3 jurnal utama. Nah, 3 jurnal ini tentunya yang menjadi jurnal-jurnal yang akan saya pilih nanti kan untuk menjadi salah satu referensi dari tes yang mungkin akan saya buat di terkait ini. Kemudian dari 3 jurnal, tadi sudah ya, terkait 3 jurnal ini ada beberapa hal gitu kan ya. Saya coba membandingkan dari beberapa jurnal, yang saya kira berhubungan gitu kan ya. Jurnal ini saya ambil. Yang pertama, Performance of Industrial Fly Ash Base Stabilized Mine, Haul Roads Under Seasonal Moisture King di sini. Di sini dibuat oleh beberapa orang ya. Ini saya coba sih beberapa orangnya di sini. Kemudian juga tahun 2024. Padahal tadi saya coba cek 2026 tapi muncul 2024. Berarti ada beberapa hal itu kan ya. Yang pertama di sini saya coba melihat terkait dengan metodenya. Di sini jurnal yang pertama ini melakukan metode uji geser langsung dilakukan pada berbagai tingkat kejenuhan, yaitu dia akan melihat dari total monster content yang ada di Jan Holing. Di penulis mencoba melihat persentasenya, ada 20, 40, 60, 80 sampai 100% kejenuhan dari total moisture atau kadar airnya dari sini ya, kontennya dari jalan. Apakah kejenuhan itu, moisture ini mempengaruhi dari kekerasan dari jalan akibat perubahan yang ada di dan holding di pohon sini, apakah mempengaruhi kekerasan. Ternyata kita di peneliti ke waktu itu tahun 2004 menggunakan software perangkat lunak di sini adalah Abacus guna menganalisis kinerja perkerasan jalan akibat perubahan air musiman pada kondisi tanah kontol dan tanah dan sebagainya di sini. Nah, ini ada 2% di sini pohon ya. Kalau kita lihat sama di sini. Kemudian, di pohon 2 ada jurnal kedua. Jurnal yang kedua ini terkait dengan uji kemiringan ya. Kalau kita lihat di sini ada uji kemiringan, tentunya atau typing test di sini. Ya. Kalau ada uji kemiringan atau typing test di sini, tentunya kita akan coba lihat, coba amati di poin sini gitu kan ya. Apakah ada hal-hal lain gitu kan ya? Tentunya akan kita lihat kembali
Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang berhubungan, apakah ada yang relevan terkait dengan jurnal ini gitu kan ya. Kita akan melihat kembali, kita akan menyusun kembali ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita akan cek kembali ketentuan-ketentuannya, yang lain sebagainya. Yang berikutnya terkait dengan hal yang lain. Kemudian di board ini kita akan juga melihat dari perbedaan dari caterpillar gitu kan ya, dari caterpillar dan dari ketentuan-ketentuan yang lainnya di caterpillar, update dan sebagainya. Bagaimana membandingkan update dan caterpillar ini, apakah memang ada perbedaan? Nah, ini coba membandingkan dengan permukaan ya, kondisinya di lapangan, pos pemuatan, hasil muatan, miring nggak posisinya, jadi kemiringan. Ketika menggunakan di sini menggunakan kamera ya, untuk melihat kamera capture ini sama dengan survei mestinya, tapi layar tapi ya. Tapi kalau ini lihat di unitnya, seperti apa kalau ada ambil sebagai dipasang menggunakan akurasi. Di sini ada tentunya 20 megapiksel di port ini. Selanjutnya kita digital di port menggunakan proses perangkat lunak metasip kalau di sini. Kemudian data yang diperlukan dalam analisis geometri tumpukan material, sehingga tumpukan material ini, jurnal ini juga ternyata mengalir lebih dalam, bukan hanya tumpukan materialnya, tapi lebar berm, atas berm dan sebagainya, kemudian dimensi, ketentuannya dan lain sebagainya. Jurnal yang kedua ini juga cukup lengkap, saya lihat menganalisis datanya, mulai dari as tumpukan, penumpukannya, lebar bermnya, sehingga kondisi aman di jalan hauling ketika ditumpuk dan lain sebagainya. Di pohon ini untuk penumpukannya, hauling roadnya. 20 megapiksel kalau ini menggunakan DJI Phantom kalau di pohon sini digital. Kemudian ada jurnal yang ketiga. Yang ketiga ini terkait uh, optimization, optimalkan gitu kan ya. Open pit or atau waste movement di sini with optimal di pohon ini haul selection-nya. Kemudian matematika model for pit dump schedule and haul optimization di sini pohon ini. Sehingga di pohon ini tentunya kita bisa melihat, bisa menggambarkan tentunya hal-hal apa saja, poin-poin apa saja gitu kan ya, yang bisa mengoptimalkan jadwal pengangkutan, model pitnya, model haulingnya di pohon sini. Nah, tapi ini fokusnya hanya mengoptimalkan eh, dari schedule-nya, jadwalnya, bukan dari jalan haulingnya. Sehingga ini kurang begitu menarik menurut saya kalau kita lihat. Kemudian jurnal dipilih kemudian yang mana gitu kan ya. Kalau saya memilih yang jurnal yang kedua gitu kan ya. Gimana jurnal ini melihat di Howling Roads di tambang, salah tambang kuari di sini. Kita lihat menggunakan testing dan modelingnya karena dia menggambarkan modeling yang begitu bagus gitu kan ya. Datanya banyak, skemanya bagus, menggambarkan dengan simulasi gambar-gambarnya. Simulasi gambar-gambarnya ketika ada safety bom sekian kira-kira unit ini nabrak apa dan sebagainya seperti apa. Ketika safety bom tinggi sekian harus sekian. Nah, kemudian dia di ending merekomendasikan merekomendasikan kira-kira safety bom yang sesuai itu mestinya berapa tinggi lebar sebagainya. Kecepatannya harusnya seberapa nih John Howling supaya kalau nabrak safety bom ini aman dan gitu ya. Nah, jurnal ini ternyata bagus sekali ketika saya coba cek di poin sini untuk berbagai ketentuan hal dan lain sebagainya tentunya. Selanjutnya, eh, bagaimana dengan jurnal-jurnal yang lainnya kan gitu kan ya? Kenapa tidak saya pilih kan? Karena jurnal pertama tadi kalau kita lihat di yang pertama ini fokus ke monster content, hanya keras apa enggaknya poin ini. Menurut saya kurang berimpact kepada tujuan saya tadi untuk mencari kecelakaan dan sebagainya gitu kan ya. Tujuan saya mencari tesis yang salah satu tujuannya untuk mengurangi kecelakaan begitu kan ya. Artinya kalau monster ini jalan sebagainya kurang berimpact kalau saya lihat. Yang ketiga, fokus ke model, tapi fokusnya model ke schedule di sini. Bidang schedule, tapi ke penjadwalan. Nah, sedikit sekali diulas terkait bagaimana mengoptimalkan peak di jalan haulingnya, unitnya dan sebagainya. Sedikit diulas. Nah, jurnal yang kedua ini saya kira cukup lengkap dan komprehensif dari segi data, metode digunakan, typing test menggunakan
Metasoft aplikasinya gitu kan ya, menggunakan kamera DJI Phantom, menggunakan DJI Phantom kamera juga begitu ya, DJI Phantom, sehingga saya lebih yakin dengan data yang disampaikan terkait ini kalau saya ya. Kemudian jurnal kedua tadi ada beberapa jurnal yang tentunya kurang relevan ya tadi jurnal yang pertama, karena hanya mengacu keterangan jalan pada persentase moisture. Yang ketiga modelnya fokus ke schedule, sehingga saya mengamati tentunya kalau melihat ini jadinya minim sekali gitu kan, sedikit sekali dari data, atau data mungkin banyak ya, tapi dari impact atau hal yang bisa saya dapatkan atau bisa berimpact kepada orang lain dari penelitian saya ini sedikit saya kira. Saya coba mencari yang lebih banyak manfaatnya beda yang apa yang saya tulis di sini untuk ketentuan-ketentuannya, sehingga bisa clear, jelas, dan lain sebagainya untuk berbagai ketentuan yang ada di dalam kita. Selanjutnya, kemudian bagaimana terkait dengan poin yang berikutnya, risiko etika publikasi. Lah, kalau kita berbicara etika dan risiko dari publikasi, jurnal ini memang menggunakan data-data yang valid mestinya ya. Data yang diambil secara primer, bukan sekunder mestinya, diambil langsung, sekunder bisa tambah saja. Kembali ke data penelitian, publikasi menggunakan kembali data yang ada pada jurnal ilmiah. Menurut pendapat saya kira jurnal ini kita akan dapat melakukan analisis lebih lanjut, tentunya menjadi kewajiban kita secara referensi. Kita bisa menggunakan data-data yang ada di jurnal-jurnal yang coba saya cari. Tapi sebagai etika yang baik tentunya, kita boleh mengambil datanya, metodologinya, tapi tentunya kita perlu mencantumkan gitu kan. Mencantumkan referensi dari siapa yang membuatnya, dari mana kita mencuplik gitu kan ya. Saya kira itu etika untuk publikasi, risikonya kalau kita mungkin ini jurnalistik dan jurnal berbahaya gitu kan ya. Kalau dicantumkan tanpa referensi, saya kira bisa dituntut saya kalau mencantum jurnal tanpa izin gitu kan ya. Ketentuan-ketentuannya terkait hal tersebut. Nah, ini dapat dicek kembali, dapat dipastikan kembali, disesuaikan kembali terkait dari jurnal-jurnal ini ya. Terkait dari hal. Kemudian bagaimana proteksi data riset ya gitu kan ya. Jurnal contoh di Science Direct itu ada yang open source dan ada yang berbayar. Artinya saya nggak bisa akses, saya nggak bisa ngunduh penuh jurnal-jurnal yang berbayar. Ya, artinya nama contoh bayar, Pak, ini terbatas sekali gitu kan ya. Kalau kita mau sih ya harus mengeluarkan uang lebih ya untuk mendapatkan data yang atau jurnal-jurnal yang relevansinya bagus, saya kira di situ. Ini jurnal-jurnal yang terkait, sehingga ada banyak hal yang men-trigger ini gitu kan ya, menjadikan hal ini menjadi saya kira hal yang penting. Kalau yang open source saya kira ya tinggal kita cari transaksi dengan kita cantumkan, proteksinya nggak ada proteksi sama sekali karena nggak diprotek juga oleh yang pembuatnya ya. Kalau yang tadi dikip oleh penulisnya yang mau pakai jurnalnya mereka beliau-beliau ya harus bayar dulu kan itu ya, harus berlangganan dulu di Sense Direct dan sebagainya. Kalau nggak ya nggak bisa kita menggunakan pakai ini. Begitu saya kira untuk proteksi data risetnya. Nah, kalau kita berbicara proteksi data lebih detail, di dalam data tersebut ada banyak sekali gitu kan ya. Data ini kita ambil dari perusahaan mana? Tentu perusahaan A, B, dan C, tentunya ini juga harus punya permit juga, izin juga itu dari perusahaannya. Karena kalau nggak dapat izin dari perusahaannya, tentunya tadi saya bisa sampaikan datanya juga data yang tidak benar gitu kan ya. Data yang tidak divalid, data yang tidak bisa diakui gitu kan ya. Di poin sini, sehingga sedikit sekali saya kira, sedikit sekali, minim sekali dari yang bisa kita lihat dari proteksi data. Selanjutnya, pertanyaan didukung oleh artikel. Jadi artikel saya coba mengamati beberapa hal yang bagus sekali di sini. Dia coba menyandingkan perbedaan artikel dump truck dengan Caterpillar DT dump truck ya. Dikit dump truck ADT, ADT dengan HD ini HD hauling truck Caterpillar di sini. Kalau dari penelitian yang coba saya pilih di sini, eh, sifat trailer ADT ini cenderung membuat material lebih mudah terguling pada material yang lebih kaku sifatnya ya. Artinya ADT ini memang didesain untuk yang material lunak sebenarnya ya. Jadi kalau ADT ini coba dipaksa menggunakan material yang keras dan sebagainya,
bisa lebih cepat terguling ini potensinya, suspensi dan sebagainya tidak bisa menyesuaikan, yang bisa luas malah nggak bisa luas di sini, keras. Begitu juga kebalikannya, kalau yang caterpillar ditaruh di yang lunak ya nggak bisa jalan kondisinya karena mestinya keras posisinya. Untuk yang HD, haul truck, haul HP, haul truck, haul dump truck dan sebagainya, DT yang Caterpillar ya 78, 797 dan sebagainya di posisi ini. Kemudian terkait dengan kecepatan di sini kita akan amati kecepatan kritis untuk kondisi beban umumnya 5-10 km per jam lebih dari dibandingkan kondisi tanpa ban. Semakin tinggi sudut pendekatan di sini saya lihat di aplikasi di jurnal, semakin rendah kecepatan kritisnya yang ada di unit dan sebagainya di posisi unit jalan sebagainya yang berkaitan di posisinya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ADT juga sama. Dan Caterpillar ini tampaknya memiliki kecepatan kritis yang sedikit lebih tinggi, 5-10 km per jam daripada ADT pasti gitu kan ya. Karena di jalan yang keras daripada ADT, jalan yang lembek mestinya lebih kencang mestinya. Namun kalau kita lihat tinggi bem atau tanggul di samping jalan, kalau kita lihat ini meningkatkan tinggi timbunan tanah bem dari 1 sampai 1,3 meter dengan setengah hingga 2/3 kalau kita lihat di meter roda, menyebabkan peningkatan kecepatan kritis sekitar 5 km per jam kalau kita lihat sini. Ada peningkatan kritis di poin sini. Kemudian kalau kita tinggi bem juga ada peningkatan tinggi timbunan tanah 1 meter, skala per sebagainya, tinggi dan sebagainya di poin sini. Kemudian, nah ini mungkin yang bisa poin-poin penting gitu kan ya. Saya analisis dari beberapa jurnal, dari cara memilih jurnal, kenapa memilih itu, pertimbangan riwayat yang lainnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pesan akademik singkat tentunya banyak jurnal ini hanya menggunakan data sampel yang sedikit, saya bilang kurang di sini. Kenapa? Karena hanya melihat di satu perusahaan yang sama, kalau saya lihat sama di sini. Sehingga menurut saya pribadi, menurut keyakinan saya kira kalau sampelnya ini dari beberapa perusahaan yang sejenis, beberapa perusahaan yang relevan jenis, di perusahaan yang 6 perusahaan berbeda, 3-4 perusahaan, saya kira data ini akan lebih valid lagi, lebih berdampak lagi, lebih berimpact lagi saya lihat. Apalagi kita lihat bisa mensandingkan plus minusnya, kita bisa menyandingkan oh ternyata topografinya menghasilkan jalan sebagainya, akhirnya lebih berimpact lagi korelasinya. Analisis kita akan lebih kompleks saya kira, lebih luas lagi sehingga bisa jadikan acuan ke depan. Mungkin demikian Bapak Dr. Heri terkait dari yang bisa saya sampaikan terkait analisis di John Howling, dari mekanisme paper, ketentuan, hal yang lain sebagainya, ketentuan poin-poinnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon review dan perbaikannya, Pak. Terima kasih.